أما بعد Khonafidina azakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa tanda-tanda kiamat as-sughra yang sebagian besarnya telah lewat, sebagiannya lagi masih terus kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Pada kesempatan siang hari ini khonafidina azakumullah akan kita bawakan beberapa alamat, tanda-tanda yang sebagian besarnya belum terjadi di zaman sekarang ini, terjadinya di akhir zaman nanti. Sebagian tanda-tanda tadi waktu kejadiannya di tengah-tengah atau di sela-sela munculnya tanda-tanda kiamat besar yang artinya sudah sampai mendekati masa dekat di kiamat. Namun oleh para ulama masih dimasukkan dalam kategori alamatus sa'ah as-sughra, tanda kiamat yang kecil, dikarenakan tidak termasuk 10 tanda besar kiamat yang dinaskan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya qanatina azakumullah ialah kalamus siba wal jamadat bil ins. Hewan-hewan buas, benda-benda mati itu bisa berbicara dengan manusia, mengajak bicara umat manusia. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, innal imam Ahmad wa sahhahahu Ahmad Syakir, diceritakan ada seekor serigala datang kepada segerombolan kambing yang digembala seseorang. Kemudian serigala itu pun berhasil menggondol seekor kambing. Oleh sang penggembala dikejar, yang akhirnya selamatkan kambing itu daripadanya. Disebutkan dalam hadis tadi, fasa'ada dhi'bu ala tallim fa'aq'a wastazrafa. Tiba-tiba serigala tadi barakallahu naik di sebuah tempat yang tinggi. Kemudian dia duduk ik'a, duduk sebagaimana serigala. Kemudian dia mengatakan, bicara, amatta ila rizqin razaqanihi Allah azza wa jal in daza'tahu minni. Wahai pengembala, kenapa kamu datang pada sebuah rezeki yang Allah sudah kasihkan kepada aku, lalu kamu cabut ia dari aku? Saya sudah dikasih rezeki 1 ekor kambing ini, lalu kenapa kamu kemudian mengambil dari aku? Maka itu laki-laki yang disebutkan dalam riwayat yang lain, seorang Yahudi. Dia mengatakan, tallahi in ra'aituka al-yaum, demi Allah aku tidak pernah menyaksikan kejadian seperti sekarang ini. Dhi'bun yatakallam, serigala bisa berbicara. Faqala dhi'b, maka serigala tadi pun juga berbicara lagi. A'jabu min hada rajulun fin nakhalat bain al-harratain yukhbirukum bima madha wa bima huwa ka'in ba'dakum. Laki, ada seorang laki-laki di antara kebun-kebun kurma ini, di antara 2 harrah, 2 bukit harrah. Harrah itu bukit yang berwarna hitam. Memberitakan kepada kamu perkara-perkara yang telah lalu dan akan datang. Penasaran, karena dimaukan di Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Laki-laki itu pun kemudian bergegas datang menuju Nabi alaihi salatu wassalam dan disampaikan beritanya kepada Rasul. Wasaddaqahun Nabi, dan dibetulkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha amaratun min amarati baina yaday sa'ah. Itu merupakan satu tanda
dari tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Qad awsaka ar-rajulu an yakhruja fala yarji' hatta tuhaddithahu na'la wa sawtuhu ma ahdatha ahluhu ba'dah. Hampir-hampir terjadi seseorang laki-laki keluar rumah tidak pulang sampai kedua sandalnya, cambuknya menceritakan kepada dia apa yang dilakukan oleh keluarganya sepeninggal dia. Sandal bicara, fulan, tadi istri kamu begini. Cambuknya dia bicara, Alan, tadi anak kamu begini. Bicara. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lain, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, innal Imam Ahmad di Isnad Sahih disebutkan ketika dibawakan kisah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Shadaqa walladzi nafsi biyadihi." Betul yang disampaikan laki-laki tadi, demi Allah. La taqumus sa'ah hatta yukallima siba'ul ins wa yukallimu ar-rajulu 'azabatu sawtihi wa shiraku na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu ba'dah. Sungguh demi Allah, tidak akan bangkit dari kiamat sehingga hewan-hewan buas mengajak bicara umat manusia sampai bertingkat yang namanya cambuknya dia ngajak bicara dengan dia, tali sendalnya ngajak bicara dengan dia, pahanya sendiri memberitahukan kepada dia apa yang dikerjakan oleh keluarganya sepeninggal dia pergi. Semuanya bicara ya kawan. Hewan buas bicara, benda-benda mati bicara, mengajak bicara umat manusia, bangsa manusia tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Ini terjadi di zamannya Rasul, Dhi'bun. Ya, serigala berbicara. Dan Rasul mengatakan itu akan terjadi di akhir zaman nanti, termasuk tanda-tanda kiamat. Sekarang belum kedengaran beritanya ada binatang buas bicara. Sayati akan muncul itu semuanya para ulama. Wa min al-asrat, tanda yang lain juga belum muncul. Ialah tamannil maut min syiddatil bala'i wal fitnah. Orang berangan-angan kepingin mati dikarenakan musibah bala yang sangat keras menimpa dia, dikarenakan fitnah yang sangat dahsyat yang ada ketika itu. Dahsyatnya fitnah, dahsyatnya musibah, dahsyatnya bala sehingga dia berpikir untuk kepingin mati. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yamurru rajul bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makana. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga ada seseorang melewati kuburannya orang lain, dia mengatakan, duhai kiranya aku sebagai orang ini yang mati ini, ya laitani makana, duhai kiranya aku jadi orang yang mati dikubur sekarang ini. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta yamurra rajul 'ala al-qabr fayatamarra 'alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi dayn illa al-bala. Dikatakan oleh Rasul, demi Allah tidak akan sirna dunia ini hingga ada seseorang laki-laki yang melewati kuburan, kemudian dia bergulung-gulung di kuburan tadi sambil mengatakan, duhai kiranya aku yang menempati posisi orang yang mati ini. Bukan karena perkara agama, bukan karena perkara apapun. Yang terjadi adalah bala, musibah, fitnah yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini dikarenakan fitnah yang sangat dahsyat dan dikhabarkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, di akhir zaman nanti barakallahu fikum akan datang secara bergelombang fitnah demi fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Setiap kali muncul fitnah yang sangat besar, ada yang mengatakan hadhihi mahlikati, sekarang saya binasa. Tsumatan kasyif, kemudian fitnahnya hilang.
Datang lagi fitnah yang berikutnya, yang lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi. Ada yang mengatakan hadhihi mahlikati. Sekarang saya binasa. Semua tangkasyif. Kemudian hilang lagi. Kemudian datang fitnah sangat dahsyat dan sangat besar. Dan dia mengatakan hadhihi mahlikati. Sekarang saya binasa. Sampai kemudian dia datang ke kuburan seseorang laki-laki tadi dan mengatakan laitani makana, duhai kiranya aku di tempatnya orang tadi, mending saya mati saja daripada menghadapi musibah yang sangat besar seperti sekarang ini, daripada saya menghadapi fitnah yang sangat dahsyat seperti sekarang ini. Itu juga belum terjadi. Barakallahu fikum. Wa min al-asyrat wal alamah, termasuk tanda kiamat yang belum terjadi, yang pasti akan kita saksikan nanti, ialah kasratur rum wa qitaluhum lil muslimin. Bangsa Romawi akan semakin banyak dan mereka akan memerangi kaum muslimin. Romawi akan membantai kaum muslimin, perang melawan kaum muslimin. Romawi itu dari keturunannya Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Mustawrid al-Qurashi, Al-Mustawrid al-Qurashi dalam Sahih Muslim, ya kan. Suatu kali dia berada di sisi sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhuma. Katanya Mustawrid, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqumus sa'ah war-rumu aktsarun nas." Kiamat akan sebentar lagi bangkit. Kiamat akan bangkit dalam keadaan bangsa Romawi adalah bangsa yang paling banyak orangnya. Katanya Amr bin As, absir ma taqul. Tengok lagi apa yang kamu ucapkan tadi. Katanya Mustawrid, aqulu ma sami'tu min Rasulillah. Aku ucapkan apa yang saya dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dari hadis Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhdud sittan baina yaday sa'ah." Kamu hitung 6 peristiwa besar sebelum kiamat. Di antaranya, "Tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-Asfar." Kemudian terjadi perdamaian antara kamu dan Bani al-Asfar, itu Romawi. Fayaqdirun, ternyata mereka mau mengkhianati, melanggar perjanjian tadi. Fayatunakum tahta thamanina rayah. Kemudian Romawi tadi akan datang memerangi kalian di bawah 80 bendera. Tahta kulli rayatin 12,000. Masing-masing bendera di bawahnya ada 12.000 pasukan. Nah, kali-kali 12.000 dikalikan 80. Berapa kan? 9.200.000. Hah? Berapa? 96. Iya, 96 kedua. 9.600.000. Masya Allah. Itu mereka semua pasukan Romawi yang siap untuk memerangi kaum muslimin. Disebutkan dalam lafaz yang lain, juga dalam Sahih Muslim, dari Jabir bin Samurah, dari Nafi' bin Utsbah, dia berkata, saya pernah di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, saya menghafal dari beliau 4 perkara. Saya hitung dengan tanganku ini. Kata Rasul, taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah. Thumma Faris fayaftahuha Allah. Thumma taghzuna Rum fayaftahuha Allah. Thumma taghzuna Dajjal fayaftahuha Allah. Kalian nanti wahai kaum muslimin akan perang melawan Jazirah Arab, Allah menangkan kalian. Kemudian perang melawan Persia, Allah menangkan kalian. Kemudian kamu nanti akan berperang melawan Romawi, Allah menangkan kalian. Kemudian kamu nanti akan berperang melawan Dajjal, Allah akan menangkan kalian. Katanya Nafi' bin Utsbah, ya Jabir, wahai Jabir bin Samurah, la nara Dajjal yakhruj
hatta tuftahar Rum. Hei Jabir, kita nggak mungkin lihat Dajjal melainkan setelah Romawi ditaklukkan. Makanya kalau di satu sisi Romawinya banyak. Jumlahnya jutaan orang pasukannya itu. Di sisi yang lain, Rasulullah SAW memberitakan akan terjadi perang besar antara Romawi dengan kaum muslimin dan ujungnya nanti kemenangan di pihaknya kaum muslimin. Baru kemudian Dajjal muncul. Berarti di akhir zaman. Disebutkan dalam riwayat yang lain sifat perangnya diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan. Disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki. Tayyib, dia ini nggak punya kebiasaan bicara kecuali satu. Ketika itu di wilayah Kufah, hajat rihun hamra, angin berwarna merah itu bertiup dengan kencang. Datang laki-laki ini, ya Abdullah bin Mas'ud, ja'at as-sa'ah. Ya Abdullah, kiamat. Begitu. Katanya Abdullah bin Mas'ud, faqa'ada wa kana muttaki'a. Tadinya beliau bertelekan duduk setelah itu. Beliau mengatakan inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirath wa la yufrahu bi ghanimah. Kiamat itu tidak akan bangkit hingga yang namanya warisan tidak akan terbagi dan orang tidak akan bahagia dengan adanya ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian beliau menunjuk dengan arahnya ke arah Syam. Anggap sana Syam begitu ya. Syam. Beliau mengatakan aduun yajma'una li ahli Islam wa yajma'u lahum ahli Islam. Ada pasukan musuh yang berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Muslimin juga mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka. Saya tanya, Ar-Rum ta'ani? Romawi yang kamu maksudkan? Naam, iya, Romawi. Dia mengatakan ketika itu akan terjadi al-qital, pertempuran yang sangat dahsyat. Di sela-sela pertempuran tadi terjadi yang namanya riddatun syadidah. Banyak orang yang murtad dari agamanya. Maka kaum muslimin mempersiapkan pasukan lil maut, pasukan yang siap mati. Tidak akan kembali melainkan mereka kalah. Mereka berperang dengan dahsyatnya dengan Romawi hingga malam pun tiba. Kelompok yang ini pulang ke markasnya, yang ini pulang ke markasnya dalam keadaan sudah sirna pasukan tadi. Yang kedua kalinya, muslimin pun menunjuk pasukan lagi, pasukan berani mati, yang tidak bakal pulang dalam keadaan menang. Mereka perang lagi hingga di malam hari. Setelah malam hari juga demikian, yang ini balik ke tempatnya, dalam keadaan tidak ada pasukan tadi yang ada, banyak yang sirna ketika itu. Kemudian yang ketiga kalinya lagi, juga demikian, sampai pada hari yang keempat. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. Pada hari yang keempat bangkit, tampil menghadapi bangsa Romawi sisa kaum muslimin. فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ. Kali ini Allah Subhanahu wa taala mengalahkan bangsa Romawi dengan mereka ini. فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً لَا يُرَى مِثْلُهَا. Maka mereka bertempur dengan dahsyatnya, tidak pernah disaksikan pertempuran yang lebih dahsyat daripada itu. Dikatakan sampai ada seekor burung tidak melewati mereka, melainkan mati. Ketika itu Banul Ab, saudara seayah, menghitung jumlah mereka. Tadinya mereka orang 100, ternyata hanya tinggal 1. Fabi ayi ghanimatin tufrah wa ayu mirathin yuqasam. Ghanimah apa yang dibahagiakan? Ghanimah apa yang dibanggakan? Warisan apa yang bakal dibagi? Semua telah mati. Yang selamat tinggal sedikit, walaupun pada akhirnya mereka menang. Fa bainama hum kadzalik,
Di saat mereka dalam kondisi seperti itu, setelah perang yang sangat besar tadi, tiba-tiba mereka mendengarkan suatu kondisi yang lebih mencekam daripada itu. Faja'ahumus sarikh, datang kepada mereka orang yang berteriak, "Inna Dajjal qad khalafahum fi dhararihim." Sesungguhnya Dajjal telah muncul di rumah-rumah kalian, di belakang kalian. Fayarfuduna ma fi aydihim. Mereka langsung membuang yang tangan-tangan mereka, membuang ghanimah yang ada, membuang yang ada. Wa yuqbilun. Maka mereka pun datang ke rumahnya masing-masing. Fayab'athuna asyarata fawaris taliyatan. Lalu mereka mengutus 10 pasukan berkuda. 10 pasukan berkuda. Dikatakan Rasulullah SAW, "Inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim." Saya tahu nama mereka dan nama bapak mereka serta warna kuda-kuda mereka. Hum khairu fawaris ala dhahril ardi yawma idzin. Mereka adalah pasukan berkuda terbaik di muka bumi ketika itu. Au min khairi fawarisi ala dhahril ard yawma idzin, atau mereka termasuk pasukan berkuda yang terbaik di muka bumi ketika itu. Ini juga belum terjadi, barakallahu fikum. Belum terjadi, barakallahu fikum. Itu peristiwanya di Syam sebelum munculnya Dajjal, barakallahu fikum. Dan itu sebagai mukaddimah sebelum kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Baik, disebutkan dalam riwayat yang lain, kaum muslimin akan berperang melawan Romawi dan akhirnya kaum muslimin akan bisa merebut kembali yang namanya Konstantiniyah, barakallahu fikum, Konstantinopel. Itu merupakan disebutkan dalam keterangan ahli sejarah, Konstantiniyah adalah ibu kota Romawi, disebut dengan Konstantiniyah. Sekarang dikenal dengan sebutan Istanbul, salah satu kota besar di Turkiya. Barakallahu fikum. Itu yang mereka sebutkan dalam Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi. Barakallahu fikum. Ini akan terjadi ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah. Barakallahu fikum. Sehingga penaklukan Konstantinopel ikhwanafitina azakumullah itu beberapa kali. Tapi beberapa kali pernah terjadi pada masa dahulu kala dan akan terjadi kembali pada akhir zaman nanti, di mana kaum muslimin akan kembali bisa menaklukkan Romawi, kembali bisa menaklukkan Konstantinopel yang secara wilayah daerah itu geografisnya gitu ya. Itu wilayah Istanbul, wilayah Turkiya. Barakallahu fikum. Ini mendekati kiamat. Mendekati yang namanya kiamat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Fathul Konstantiniyah ma'a qiyamis sa'ah. Ditaklukannya Konstantinopel itu berdekatan dengan bangkitnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini juga belum terjadi. Dan nanti akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Juga yang belum terjadi alhamdulillah ialah qitalul Yahud. Muslimin akan perang melawan bangsa Yahudi. Disebutkan dalam hadis barakallahu fikum bahwasanya di akhir zaman nanti barakallahu fikum kaum muslimin akan berperang melawan Yahudi. Al-Yahud yakununa min jundud Dajjal wal muslimun jundu Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi sebagai pasukan Dajjal, sementara kaum muslimin sebagai pasukan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat yang dalam Sahih Muslim barakallahu fikum, ketika itu asy-syajar wal hajar, yang namanya batu, yang namanya pohon-pohonan akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi warai, ta'al uqtulhu. Wahai Muslim, hamba Allah, nih orang Yahudi di belakang saya,
Mari, bunuh dia. Semuanya berbicara ketika itu kecuali Sajaratul Gharqad, pohon Gharqad, tidak berbicara memberitahukan orang Yahudi di belakang mereka. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara al-hajar wash-shajar." فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلى الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا لفظ Muslim. Tidak akan bangkit dari kiamat hingga kaum muslimin perang melawan Yahudi, maka muslimin pun akan membantai mereka hingga ada seorang Yahudi yang sembunyi di balik pohon atau di balik batu. Maka batu dan pohon tadi mengatakan, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakang saya, mari kemari, bunuh dia. Kecuali pohon Gharqad, dikarenakan pohon Gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, Gharqad sejenis pohon yang berduri, ma'ruf di negara Palestina, di Baitul Maqdis. Wa hunaka yakunu qat'ud dajjal wal yahud. Di wilayah itulah, kata beliau, terjadi perang dengan Dajjal dan perang dengan Yahudi di wilayah Baitul Maqdis sana. Barakallahu fikum. Itu keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masya Allah. Juga belum terjadi dan pasti akan terjadi. Harus yakin. Barakallahu fikum. Semuanya akan dihabiskan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Juga yang juga termasuk belum terjadi, walaupun secara waktu kadang sebelum Dajjal, kadang di tengah-tengah munculnya tanda-tanda yang besar, ialah kota Madinah akan memuntahkan orang-orang jeleknya, orang-orang jahatnya. Disebutkan dalam hadis hadis Jabir bin Abdullah inda al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu kal-kir, tanfi khabathaha wa yansahu tayyibuha." Madinah itu kayak kir, besi panas yang menghilangkan yang kotor-kotor dan yang memunculkan yang bersih-bersih. Itu di zamannya Rasul terjadi, ada orang-orang yang jahat-jahat semuanya keluar. Yang berikutnya yang menantikan ialah peristiwa terjadi pada masa Dajjal muncul. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Dajjal, beliau mengatakan, "Tsumma tarjiful madinatu bi ahliha thalatha rajafat." Fayukhrijullahu ilaihi kulla kafir wa munafiq. Lalu Madinah pun bergoncang 3 kali goncangan. Maka Allah mengeluarkan semua orang kafir, semua orang munafik menuju kepada Dajjal. Ini juga belum terjadi dikarenakan bersamaan dengan waktu munculnya Dajjal. Wallahul musta'an. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, bahwasanya Al-Madinah nanti pada ujungnya akan hancur binasa. Barakallahu fikum. Naam. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fadail Al-Madinah. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dikatakan, wa akhiru man yuhsyar ra'iyani min mazinah min muzayyanah yuridan al-Madinah yam'iqani bi ghanamihima fayajdanihima wahsya. Yang terakhir kali dibangkitkan, dikiring 2 pengembala kambing dari Muzayyanah, mereka hendak menuju kota Madinah. Mereka membawa kambing-kambingnya, ternyata mereka mendapati Madinah dalam keadaan wahsya, yakni kosong dari manusia, atau mana yang lain sudah ditempati oleh hewan-hewan buas, tidak ada orang padanya. Itu juga belum terjadi. Rajafat di kota Madinah yang mengeluarkan orang kafir, orang munafik yang bergabung dengan Dajjal,
belum terjadi. Madinah kosong, nggak ada orang, juga belum terjadi sampai sekarang ini. Dan pasti akan terjadi. Yang juga belum terjadi, ialah berhembusnya angin selembut sutra sewangi misik yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji keimanan. Wallahul musta'an. Itu kejadiannya ketika peristiwa Dajjal, sudah turun Nabiullah Isa, sudah ada Ya'juj wa Ma'juj dan segala macamnya. Itu merupakan akhir masa Taifah al-Mansurah. Setelah itu tidak ada lagi yang baik di muka bumi. Padanya lah bangkitnya kiamat. Dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, pada kisah yang sangat panjang dalam kisah Dajjal, turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, disebutkan dalam penggalannya idz ba'atsallahu rihan thayyibah fata'khudhuhum tahta abatihim fatuqbadu ruhu kulli mu'min wa kulli muslim wa yabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharujul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Tiba-tiba Allah membangkitkan atau mengirimkan angin yang sangat lembut, yang sangat wangi, yang lewat di bagian ketiak-ketiak mereka. Maka dicabutlah nyawa setiap orang yang mukmin, setiap orang yang muslim. Maka yang tersisa adalah syirarun nas, orang yang paling jahat, yang paling jelek. Mereka liar sebagaimana liarnya keledai, dan pada mereka lah bangkitnya hari kiamat. Itu juga belum terjadi, dikarenakan Dajjal belum ada, semua belum ada. Tapi dimasukkan oleh para ulama terkait dengan alamat as-sughra, tanda yang kecil, dikarenakan tidak dinaskan langsung oleh Rasul, termasuk 10 perkara yang termasuk alamatul kubra. Ini berakhirnya waktu at-Taifah al-Mansurah. Semenjak itu tidak ada lagi yang namanya at-Taifah al-Mansurah. Tidak ada lagi orang yang baik. Yang ada adalah orang-orang yang jelek. Wa alaihim taqumus sa'ah, dan pada mereka lah bangkitnya hari kiamat. Disebutkan dalam Sahih Muslim barakallahu fikum dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, angin tersebut berhembusnya dari arah Syam. Rih baridah min qibali Syam. Angin dingin, wangi, lembut dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarrah min khair au iman illa qawabathu. Enggak ada lagi di muka bumi ini seorang pun yang di hatinya ada sedikit sebiji keimanan atau kebaikan, melainkan akan dicabut nyawanya melalui angin tadi. Demikian disebutkan di dalam Sahih Muslim, dan munculnya angin ini betul-betul sangat dekat dengan yang namanya kiamat. Sangat dekat dengan yang namanya kiamat. Barakallahu fiikum. Disebutkan keluarnya angin setelah semua tanda kiamat selesai. Barakallahu fiikum. Wa alaiha tuqumus sa'ah, dan padanya bangkitnya hari kiamat. Wallahul musta'an. Juga yang belum terjadi, hadmul Ka'bah wa istihlalul Baitul Haram. Hancurnya Ka'bah, robohnya Ka'bah, dan dihalalkannya Baitul Haram. Disebutkan dalam Fathul Bari, la yastahilul Baitul Haram illa ahluh wa ahluhu humul muslimun. Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram melainkan ahlinya, dan ahlinya adalah kaum muslimin sendiri. Ketika mereka menghalalkan Baitul Haram, maka kebinasaan pun akan terjadi pada mereka. Ketika itu akan muncul rajulun min ahli Habasyah, laki-laki dari kalangan Habasyah, disebut dengan Ruswayqatain, yang memiliki dua betis yang kecil. Fayukhribul Ka'bah, dia pun menghancurkan Ka'bah. Wa yanquduha hajaran hajara, dia congkel batuan Ka'bah bata demi bata. Wa yaslubu hulliyataha, dan dia cabut semua perhiasan di sekitar Ka'bah. Kemudian ditelanjangi dari kiswahnya Ka'bah. Wa dzalika fi akhir zaman. Itu kejadian yang di akhir zaman, ketika la yuqalu fil ardi Allah Allah, ketika tidak ada lagi di muka bumi ini ucapan Allah Allah. Disebutkan dalam hadis
Imam Ahmad bisanadihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberitakan kepada Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yubay'u li rajulin ma baina ar-rabbi wal maqam. Akan dibaiat untuk seseorang laki-laki antara rukun dan makam Ibrahim. Disebutkan laki-laki itu adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Wa la yastahil al-baita illa ahluh. Dan tidak ada yang menghalalkan Ka'bah melainkan ahlinya sendiri, kaum muslimin. Fa idza istahallu, kalau mereka halalkan itu semua, yang tadinya Baitul Haram jadi Baitul Halal, fala yus'alu an halakatil Arab. Jangan tanya tentang kebinasaan bangsa Arab. Tsumma ta'til Habasyah. Kemudian datang bangsa Habasyah. Fa yukhribunahu kharaba. Mereka hancurkan, robohkan Ka'bah dengan sehancur-hancurnya. La yu'ammar ba'dahu abada. Dan tidak mungkin dimakmurkan setelahnya sama sekali. Wa humul ladzina yastakhrijuna kanzahu. Mereka lah yang mengeluarkan perbendaharaan Ka'bah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yukhriful Ka'bata dzuswayqatain minal Habasyah. Yang menghancurkan Ka'bah dzuswayqatain dari bangsa Habasyah. Disebutkan sifatnya Usaili'. Usaili' itu ya kan yang enggak ada rambutnya, gundul, pelontos. Ufaidi' dikatakan Ufaidi' yang apa namanya? Menjembul kaki betisnya kecil, tapi kaki bagian telapak kakinya besar. Ada lagi dalam keterangan riwayat yang lainnya, aswad hitam, afhaj dikatakan sini, tabat akibahu, dua tumitnya berjauhan, barakallahu, dadanya hampir sama kayak apa namanya telapak kakinya, sehingga makhluk yang sangat jelek banget ya, sudah tidak punya rambut, kemudian hitam dan segala macamnya, kakinya kecil, tapi subhanallah bisa menghancurkan yang namanya Ka'bah. Yang quduha hajaran hajara, kata Rasul, seakan-akan saya menyaksikan orang tadi membongkar Ka'bah bata demi bata. Namanya ujungnya adalah kiamat. Ujungnya adalah kiamat. Barakallahu fikum. Itu terjadi pada akhir zaman. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya haji, tidak ada lagi yang namanya umrah, dan tidak ada lagi kemakmuran Baitul Haram, sebab sudah menjadi Baitul Halal. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya kan beberapa kejadian yang dimasukkan para ulama termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Walaupun peristiwanya di sela-sela tanda-tanda kiamat besar, dikarenakan tidak dimasukkan dalam nas hadis yang menyebutkan 10 tanda kiamat besar sebelum bangkitnya hari kiamat. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Masih kuat? Masya Allah. Antum masih kuat ya? Ya sudah. Saya tak memperkuat diri dulu. Telepon. Sekarang kita masuk pada Asyratus Sa'atil Kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyarah. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Itu dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu taala an. Sesungguhnya kiamat tidak akan bangkit hingga engkau menyaksikan sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat besar. Disebutkan dukhan, asap, dajjal, dabbah, hewan yang mengajak bicara umat manusia, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, 3 gempa di Masyriq, di Maghrib, di Jazirah Arab, dan yang terakhir ialah
narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari bumi Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar mereka. Semuanya 10 ikhwan fillah azakumullah. Namun ikhwan fillah azakumullah, diterangkan oleh para ulama kita, tidak ada nas sharih, tidak ada nas sharih yang tegas yang menerangkan tertib 10 ini. Nas sharih mengatakan ini dulu, baru ini, baru ini. Nas sharih hadis ayat tidak ada. Namun alhamdulillah oleh para ulama kita dikumpulkan semua riwayat yang ada, dipelajari dari siyaqul ayat, siyaqul hadis, dari konteks hadisnya, lafaz-lafaz dan segala macamnya, maka dengan dikumpulkannya semua riwayat yang ada akan nampak yadhhar at-tartib. Nampak tertibnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam riwayat-riwayat di atas. Tertibnya barakallahu fikum. Kita sebutkan secara globalnya. Baik, tanda pertama yang perlu disebutkan juga ialah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Imam Mahdi Al-Muntadhar. Itu di akhir zaman. Namanya Muhammad ibnu Abdullah. Baik, sebagaimana namanya Rasul dan nama ayahnya Rasul. Dan dia min dzurriyyati Fatimah binti Rasul, termasuk keturunan Fatimah binti Rasul, min walati Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari anaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga Al-Imam Al-Mahdi termasuk Ahlul Bait, termasuk Hasani, Alawi, Fatimi, Hashimi, termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarnya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi min qibalil masyriq, dari arah timur. Dari arah timur ya kawan. Disebutkan dalam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan disebutkan dalam riwayat tadi dibaiat antara rukun dan maqam. Dibaiat antara rukun dan maqam. Rukun adalah rukun Hajar Aswad, maqam adalah maqam Ibrahim di Ka'bah. Disebutkan dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Akan keluar di akhir-akhir masa umatku Al-Mahdi. Yusqihillahul ghaith. Allah menurunkan hujan melalui dia, dengan sebabnya dia. Wa tukhrijul ard nabataha. Bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya subur. Wa yuqal mal sihaha. Harta pun disebarkan dengan luasnya. Wa takthurul masyiyah. Hewan-hewan ternak semakin banyak. Wa ta'zumul ummah pun semakin besar jumlahnya. Ya'isu sab'an aw thamaniya hijaj. Dia hidup selama 7 sampai atau 8 tahun. Itu ialah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Barakallahu fikum. Dan juga masih banyak lagi fanamtinaasyakumullah dalam riwayat yang lain yang dihukumi oleh sebagian ulama kita hadis mutawatir terkait dengan munculnya Imam Mahdi rahimahullah yang akan muncul nanti di akhir zaman sebagai tanda-tanda akhir hari kiamat. Barakallahu fikum. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihu Allah taala fi lailah. Al-Mahdi dari kalangan kami ahlul bait, Allah memperbaiki keadaan di dalam satu malam. Kata Ibnu Katsir, ayatubu alaihi wa yuwaffiqahu wa yulhimahu wa yurshidahu ba'da lam yakun kadzalik. Yani Allah akan terima taubatnya, Allah akan berikan dia taufik, diberikan ilham, diberikan bimbingan yang sebelumnya enggak demikian. Barakallahu fikum. Al-muhim masih banyak lagi yang lainnya ya kawan. Imam Mahdi ini qanatinasakumullah muncul sebelum datangnya Dajjal. Muncul sebelum datangnya Dajjal. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum
dan juga dari keterangan ahli sejarah Imam Mahdi inilah yang akan memimpin kaum muslimin ketika perang melawan bangsa Yahudi dan perang melawan Dajjal. Ada Imam Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdul Al-Hasani. Beliau pula yang disebutkan dalam riwayat ketika Dajjal muncul yang memfitnah banyak orang dengan fitnah yang besar tadi, muncul seseorang menghadapi Dajjal. Kata Dajjal, "Atashhadu anni rabbuk?" Apa mana, apa kamu menyaksikan saya Rabb kamu? Dikatakan, "La, bal anta Dajjal." Kemudian dibunuh sama Dajjal. Dibelah jadi dua badannya ya kawan. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengah belahan tubuhnya. Bangkit, hidup lagi. Itu dengan kehendak Allah ya kawan. Kata Dajjal, "Sekarang bagaimana? Kamu yakin saya sebagai Rabb?" Kata dia, "Saya lebih yakin, lebih mantap kamu Dajjal." Kemudian mau dibunuh, tidak berhasil. Itu disebutkan dalam keterangan sebagian ulama kita dalam syarahnya. Itu adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Barakallahu fikum. Baik. Dan hidupnya Imam Mahdi sempat menemui masa Nabiullah Isa. Mau Imam Mahdi muncul, tidak lama Dajjal turun, muncul, bikin kerusakan. Tapi perang dengan pasukan Dajjal. Dan lama kemudian Nabiullah Isa turun dari langit bergabung bersama dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kata Jabir bin Abdullah meriwayatkan disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilu al-haq zahirina ila yaumil qiyamah." Akan ada satu kelompok dari umatku yang perang di atas kebenaran tampil sampai hari kiamat nanti. Katanya Rasul, "Fayanzilu Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhum ta'al salli bina, fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah li hadhihi ummah." Maka turun Nabiullah Isa ketika itu. Maka berkatalah amir mereka, panglima mereka, disebut dalam syarahnya Imam Mahdi. Ayat kemarin Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, kamu yang mengimami kami salat." Maka beliau mengatakan, "Tidak, sebagian kalian adalah pengikut Isa bin Maryam alaihissalam, dan Nabiullah Isa membunuh Dajjal di Babiluddin." Maka Nabiullah Isa dan Imam Mahdi ketika itu memenuhi bumi dengan keadilan. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya berkaitan dengan masalah Imam Mahdi. Para ulama kita mengatakan hadisnya adalah mutawatir. Gitu ya. Ini yang pertama. Di akhir zaman nanti. Berarti berurutan terkait dengan kital, perang melawan Yahudi, perang melawan Dajjal, penaklukan Konstantinopel dan segala macamnya itu beriringan dengan Dajjal tadi. Dan pada mereka amirnya mereka ketika itu ikhwan adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah tartibnya Dajjal. Dajjal ya ikhwan. Dajjal dikatakan sebagai Dajjal, makna bahasanya adalah kadzab. Ad-Dajjal al-kadhib. Ad-Dajjal al-kadhib. Barakallahu fikum. Baik. Dajjal ya ikhwan ya. Naam ya. Begitu pula ikhwan khabar tentang masalah Dajjal. Ini sangat banyak. Dajjal itu ikhwan fillah azakumullah. Barakallahu fikum sudah ada. Sudah ada. Dan sudah disaksikan langsung oleh Tamim bin Aus Ad-Dari yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dajjal banyak. Dajjal banyak. Tetapi yang dimaukan sekarang Ad-Dajjal Al-Akbar Al-A'war. Semua orang yang mengaku sebagai Nabi dikatakan kadzabun Dajjal. Kama taqaddam. Kemudian yang kali ini Ad-Dajjalul Akbar Al-A'war. Dikatakan A'war barakallahu fikum, dikatakan dalam hadis disebutkan matanya rusak. Satunya buta, satunya rusak. Namanya A'war.
Baik. Disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain, tertulis di kedua matanya huruf kaf, fa, ra, yang maknanya adalah kafir. Dibaca, mampu dibaca oleh semua orang yang beriman. Ngerti? Dajjal. Kata kaf, fa, ra. Barakallahu. Allah bagaimana bentuknya nanti? Yang jelas itu khabarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dajjal di sebuah jazirah tempatnya, ya kawan. Di sebuah jazirah. Namun wallahu a'lam di mana jazirah itu ada. Umat manusia sudah mencapai puncak teknologi, puncak radar, gitu ya. Tapi sampai sekarang belum mengetahui keberadaan Dajjal. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi Dajjal, bukan di langit, bukan di tengah laut, di bumi, di sebuah jazirah, di sebuah jazirah. Barakallahu fikum. Sebagian orang sekarang ini mengisukan di sebuah tempat dikira tempatnya Dajjal, dikatakan sungai-sungai yang ada di sana mulai kering yang sebelumnya basah dengan air, yang itu merupakan sifat yang disebutkan ketika menyebutkan sifatnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, tidak ada orang pun yang tahu sampai sekarang ini, dan nanti akan muncul, akan keluar dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, akan datang, akan membuat kerusakan di muka bumi selama setahun. Tayyib, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kal jum'ah. Tayyib, dan selesainya selebihnya sebagaimana hari biasa. Setahun, sehari kayak setahun. Hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak sepekan. Hari yang lain sebagaimana hari-hari biasa. Dia akan mengarungi semua bumi yang ada ini dengan cepatnya, dengan kekuasaan Allah Taala, ya kan ya. Biidznillah, dengan sangat cepatnya membuat kerusakan di muka bumi, membuat fitnah yang sangat besar di muka bumi. Dajjal membawa jannah wa nar, bawa surga, bawa neraka. Itu terjemahan lagi jannah wa nar, membawa kebun dan membawa api, juga membawa gunung roti, juga membawa air yang sangat banyak. Dajjal dikasih kemampuan untuk bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan, mematikan orang, menghidupkan orang. Itu semua dengan kehendak Allah Taala, ya kan. Nah, ya, dengan kehendak Allah Taala. Ini Dajjal. Semua tempat akan dilalui, semua tempat akan dimasuki, kecuali Makkah dan Madinah. Di setiap gang-gang, di setiap tepian-tepian kota Madinah dan Makkah dijaga oleh para malaikat. Yang diterangkan tadi, ketika itu Dajjal akan bergempa 3 kali, mengeluarkan orang yang kafir, yang munafik, semuanya bergabung dengan Dajjal. Yang bergabung dengan Dajjal pasukan Yahudi, semuanya adalah pasukan Dajjal. Dan mereka kebanyakan dari Romawi, disebutkan dalam lafaz yang lain dari Asbahan. Barakallahu fikum. Dan fitnahnya sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat, barakallahu fikum. Ini terkait dengan Dajjal, karena fitnah azakumullah, disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim. Dajjal itu masih muda, syabun. Kata Rasul, syabun, masih muda. Padahal sudah kelihatan dari zaman dahulu kala ya, begitu muncul dia masih muda. Qatat itu sangat hitam rambutnya. Ainuhu tafiyah, matanya menyembul, mirip kayak Abdul Uzza bin Qatan, kata Rasul. Itu sahabat yang mulia, mirip kayak Dajjal, tetapi enggak terpengaruh dengan sifat Dajjal yang ada pada beliau. Dia sahabiyun jalil, Dajjal. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Abu Dawud, Dajjal itu laki-laki, rajulun, laki-laki, qasir, pakel, pendek, rambutnya jad, ikal, hitam, awar. Barakallahu fikum. Ini sifat Dajjal yang disebutkan dalam beberapa riwayat, barakallahu fikum. Al-muhim, membuat kerusakan di muka bumi, dan pada akhirnya dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam
ketika beliau turun ke dunia diapit oleh 2 malaikat dan turun di Menara Putih di kota Damaskus, Syam. Beliau turun dalam keadaan meneteskan mutiara yang berkilau-kilau, harum aromanya. Tidak ada seorang pun yang kafir yang mencium aromanya beliau, melainkan akan binasa. Kemudian mencari Dajjal dan dibunuh di pintu Lud di wilayah Syam. Di pintu Luddin di wilayah Syam. Dajjal ketika ketemu dengan Nabi Isa, yadhub kama yadhubul milh fil ma. Langsung mengkerap, langsung cair sebagaimana cairnya garam pada air. Langsung dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah.